kita sudah mengharapkan untuk adanya penjelasan langsung dari KPK kepada lembaga kami DPD. Jadi saya kira ini penting sekali karena kami juga harus melakukan apakah dari sikap kami sebagai lembaga itu mempunyai sikap tertentu. Tetapi dengan keterangan dari KPK tadi jelas bahwa itu adalah bukan kasus lembaga, jadi kasus dari perorangan. Jangan ditarik ke persoalan lembaga pada saat ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja. Pak Goprera Panggabean, Direktur Penindakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pak Irman dituding oleh KPK memperdagangkan pengaruhnya dengan meminta rekomendasi kepada Direktur Bulat Lesan untuk memberikan kuota gula itu kepada CV tertentu. Nah, kalau dalam kacamata KPPU sebetulnya, apa sebenarnya yang terjadi pada kasus ini? Jadi yang kalau kita lihat memang Pak, gula ini kan salah satu produk yang diawasi sangat ketat. Nah, sehingga di sini yang kita lihat impor itu hanya boleh dilakukan sejumlah kekurangan pasokan yang ada dalam negeri. Nah, persoalannya sekarang yang kita lihat pada saat di hilir itu sangat pengaturannya sangat ketat yang kita lihat, tapi proses penunjukan importir ini yang harus contohnya harus dilakukan secara transparan. Atau secara dilakukan. Sudah ada pengaduan ke KPPU soal ini, soal transparansi penunjukan CV. Kalau yang sampai saat ini kita belum menerima ada laporan terkait proses penunjukan yang dilakukan secara tidak transparan. Jadi saran kita memang salah satunya yang selalu kita selalu berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, kita memang menyarankan bahwa proses penunjukan beberapa kasus kan kita sudah tanganin Pak, bawang, daging sapi kan semua isunya kan dalam proses pemberian izin, proses pemberian seperti itu. Dan kalau kita lihat pada saat pemberian izin ini tidak dilakukan secara transparan, tidak dilakukan secara terbuka atau secara fair, ini yang membuka peluang bagi pelaku usaha dengan memanfaatkan tadi pihak-pihak yang dapat mempengaruhi agar izin impor itu diberikan kepada dia. Jadi gitu, sistem yang ada memungkinkan pengusaha itu menghubungi tokoh-tokoh tertentu untuk menggunakan pengaruhnya agar kuota itu diberikan kepada si pengusaha. Kalau saat ini kalau proses penunjukannya tidak dilakukan secara bidu kontes atau dilakukan dengan tender, hal itu bisa dimungkinkan Pak gitu. Lebih gampang untuk diatur gitu. Karena tidak dilakukan secara terbuka dengan melakukan contohnya tender gitu. Siapa yang paling akhirnya ditunjuk kepada pelaku usaha tersebut. Tapi kan yang saat ini kan prosesnya kan kita lihat yang kita lihat tidak dilakukan secara mekanisme tender gitu. Jadi kalau ya siapa yang mau suatu perusahaan mengusulkan ingin menjadi importer yang mengajukan permohonan ya rekomendasi akhirnya nanti SPI, kan kalau kita lihat surat persetujuan impor kita lihat ya di sini siapa pihak pelaku usaha itu akan memanfaatkan orang-orang atau pihak-pihak yang bisa dianggap mempengaruhi agar izin impor itu diberikan kepada dia. Saat ini kita lihat memang Bulog untuk yang megang gula saat ini untuk importirnya, tapi dalam proses pendistribusian ke masyarakat kan Bulog juga mungkin infrastrukturnya ya harus butuh juga kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha tertentu itu untuk mendistribusikan gula yang diimpor dia kepada masyarakat. Hal seperti tadi, bagaimana proses pemilihan lagi? Pemilihan terhadap distributor yang akan mendistribusikan gula-gula yang akan distribusikan Bulog ini. Kalau tidak dilakukan juga secara transparan, kan bisa juga yang tadi mempengaruhi agar memberikan. Jadi kalau menurut Pak Panggabean, solusinya adalah transparansi. Transparansi, sistem kuota yang ada sekarang? Sistem kalau memang menetapkan sistem kuota penunjukan importir, berarti kan kepada pihak tertentu. Kalau sistem kuota berarti harus dilakukan proses penunjukan pemegang izin impor itu harus dilakukan secara tender terbuka. Tapi kita lihat saat ini kalau memang salah satu tataannya kalau importir itu dengan tidak kuota bisa ditetapkan juga dengan mekanisme tarif gitu. Jadi siapapun yang dapat melakukan impor gula ya asal dia bisa dikenakan, mungkin kalau contoh dikasih kebijakan kuota ini diganti dengan pengenaan tarif impor gitu. Tarif impor? Jadi siapapun pelaku usaha yang ingin mendatangkan, dia lihat contohnya bahwa pasokan gula dalam negeri ini berkurang, dia lihat dipertimbangkan saya akan bisa memasarkan sekian selama dia bisa membayar tarif impor, dia akan melakukan impor sebagaimana sesuai dengan perhitungan dia gitu. Ya, artinya kalau kita lihat pada dalam kasusnya Bang Irman Gusman 100 juta untuk meloloskan seorang untuk mendapatkan kuota impor, ini masuk akal uang besaran segitu? Ya,
Kalau yang kita ini Pak ya, jadi kalau kita lihat sih di kasus ini kan memang sebagaimana kita ketahui lah harga gula di luar negeri itu dengan yang di dalam negeri ini kan ya sangat jauh ya. Jomplang. Karena kita lihat harga gula di hilir dia diatur untuk patokan di harga di petani, tapi di hilir dilepas. Sehingga pernah kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu itu sampai 17.000 di Jawa Timur 1 kilonya gitu. Kalau contohnya selisih terlalu jauh gitu ya, ya untuk yang kita duga ya bisa jadi pelaku-pelaku itu memanfaatkan selisih harga ini untuk bisa mempengaruhi orang-orang gitu lah. Jadi ada disparitas harga, yang menyebabkan kemudian orang menggunakan dana bisa itu untuk jauh, seperti itu. Untuk mengatur contohnya agar impor itu atau izin impor itu dapat diperolehnya. Gitu. Oke, Donald, gimana sebenarnya tren baru ya, terminologi baru dalam hukum memperdagangkan pengaruh sebetulnya? Perdagangan pengaruh kita kenal dari UNCC, United Nations Convention Against Corruption, tetapi Indonesia tidak meratifikasi. Tidak meratifikasi. Tidak meratifikasi. Tapi dari prakteknya terjadi. Perdagangan pengaruh ini kan bentuk lain dari frasa lobby. Di banyak negara membiarkan itu terjadi. Di Indonesia lobby di antara private sector itu dibolehkan, Mas Budiman. Tapi lobby in between ada antara government dengan private sector itu bisa menjadi pidana kalau ada upaya memberikan sesuatu atau menerima sesuatu. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Irman kalau hanya sebatas menelpon kemudian juga meminta agar X diberikan jatah kuota impor, dia tidak akan menjadi tindak pidana korupsi. Tetapi clue-nya adalah ada uang yang diterima. Dia sah menjadi tindak pidana korupsi karena ada undue advantage, keuntungan yang tidak semestinya yang dia terima. Secara normatif pejabat publik penyelenggara negara kan hanya boleh menerima penerimaan yang legal. Ada gaji, honorarium, tunjangan, remunerasi dan seterusnya. Di luar itu kalau diterima ya menjadi pidana. Sesederhana itu sebenarnya. Sebetulnya ini menjadi tindak pidana, dugaan tindak pidana menjadi lengkap ketika ada 100 juta itu. Betul, tindak pidana saya yakin apa yang dilakukan KPK sebenarnya adalah rangkaian panjang. Yang saya pahami di KPK itu ada yang kemudian kita sebut dengan LKTPK, laporan kejadian tindak pidana korupsi. Itu barang mentah, naik kepada proses penyelidikan, naik kemudian tahapan penyidikan, ada typing, baru tangkap. Ini fase panjang. Nah, yang saya tangkap dari penjelasan KPK melalui Pak Laude Syarif, target utama sebenarnya KPK itu adalah antara hakim, jaksa, dan pengusaha. Karena di sini ada kasus yang bergulir di pengadilan. Ada dugaan jaksa kemudian bermain dalam tanda petik dalam kasus ini karena soal dakwaan dan tuntutan. Dan yang terjadi justru dalam proses berjalan antara jaksa dan pihak swasta yang di-typing oleh KPK, masuklah IG di sini. Iya. Jadi kalau kita lihat konstruksi kasus sebenarnya yang menjadi target utamanya sebenarnya adalah jaksa dan orang lain ya. Orang lain dan pihak swasta. Justru KPK di luar dugaan sesungguhnya kalau kita mendengar penjelasan KPK, IG menjadi pihak yang justru diminta bantuan. Apakah soal kasus atau soal kuota impor. Tindak pidana menjadi selesai full toid karena ada uang yang berpindah. Dan itu sulit dibantah. Kalau yang menjawab selama ini Irman tidak tahu, penjelasan pengacara Irman tidak tahu, kemudian pihak keluarga juga tidak tahu itu uang. Menurut saya itu akan sulit dijelaskan dan logika itu sudah dibangun. Karena justru barang sudah berpindah dan kemudian itu terkonfirmasi juga dari meskipun uangnya 100 juta ya, yang menjadi kontroversi ya. Jangan lihat nominal tapi lihat aktor. Lihat clue-nya di situ. Jangan lihat nominal. Saya paham bahwa banyak pihak di luar sana kok cuma 100 KPK tebang pilih uang 100 sumber waras yang ratusan miliar tidak diurusin senturi. Keliru cara pandang seperti itu. Dikaitkan pula dengan kasus Saiful Jamil. Kok Saiful Jamil tapi lihat ada hakimnya di situ. Jadi kita lihat aktornya, jangan lihat uangnya. Substansinya ya. Jadi esensinya pejabat publik, penyelenggara negara. Jadi jangan terlibat dengan uangnya dan KPK akan melihat aktornya. Jangan-jangan ini juga tahap 1. Tahap 2 selanjutnya kalau dalam kasus LHI 1 miliar dulu di kasus ke Fatonah, janjinya 40 miliar setelah itu. Jadi ini akan menarik selanjutnya. Baik, Donald, bagaimana mengakhiri praktek rente atau pemberian suap? Jawabannya setelah jeda berikut ini.